Kerajaan Mataram kuno yang berkembang di Jawa Tengah adalah salah satu dari kerajaan terbesar di Nusantara. Kebesarannya dibuktikan dengan berbagai candi yang berdiri hingga kini. Kamu mungkin sudah tahu kemaksuran dari Candi Borobudur yang pernah masuk sebagai keajaiban dunia. Bagaimana dengan yang lainnya? Kerajaan Mataram kuno yang diperintah oleh dua wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Oke, kita bahas dalam kali ini di review My Trip Map Belusukan edisi ke Candi Borobudur. Oke guys, kali ini saya belusukan ke salah satu candi terbesar yang ada di Pulau Jawa, yaitu Candi Borobudur. Candi ini berada di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa Candi Borobudur adalah candi Buddha yang memiliki hampir 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleknya. Menurut kisah sejarah, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari keturunan Wangsa Sailendra, guys. Menurut catatan sejarah, berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seseorang yang bernama Hudaya Kandahjaya mengungkapkan bahwa Candi Borobudur selesai dibangun pada 26 Mei 824, hampir 100 tahun sejak pertama kali dibangun, guys. Berbicara tentang sejarah Candi Borobudur, tidak jauh guys dari peristiwa letusan gunung berapi yang sangat dahsyat pada tahun 1006 guys. Saat itu Candi Borobudur terkubur oleh lapisan abu gunung Merapi. Sekitar tahun 1814, Borobudur ditemukan di balik hutan yang sangat lebat guys. Mengambil sejarah Candi Borobudur ketika Raffles sebagai wakil gubernur Inggris datang ke Pulau Jawa, mendengar cerita dari para pemburu bahwa ada sebuah candi yang sangat besar ada di hutan belantara. Saat itu, Gubernur Raffles memerintahkan insinyur dari Belanda untuk membuktikan kebenaran hal tersebut. Ternyata benar, ditemukan sebuah Candi Borobudur di Nusantara. Sekitar tahun 1973, dibantu oleh UNESCO melakukan sebuah restorasi besar-besaran untuk Candi Borobudur, guys. Sejarah Candi Borobudur akhirnya menjadi bagian dari catatan sejarah Indonesia, guys, sebagai penemuan terbesar. Saat ini Borobudur menjadi salah satu tujuan wisata karena peran UNESCO yang menjadikan sebagai bangunan budaya milik dunia pada tahun 1991. Oke guys, kita kembali ke sejarah Candi Borobudur ya. Oke, Candi Borobudur ini letaknya berada di ketinggian Bukit Menoreh dan dikelilingi oleh Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing, guys. Candi Borobudur masih penuh dengan misteri, guys, sampai dengan sekarang, karena masih banyak penelitian tentang bagaimana proses berdirinya Candi Borobudur, guys. Dan masih dengan catatan sejarah bahwa Candi Borobudur selesai pada abad ke-8 dan merupakan candi peninggalan dari dinasti Sailendra, guys. Dan candi itu diperkirakan dibangun pada tahun 750 Masehi. Dan Candi Borobudur dibangun dengan cara yang sangat misterius karena pada abad itu manusia belum mengerti tentang arsitektur, guys. Apalagi Candi Borobudur dibangun begitu menjulang tinggi, jadi dibutuhkan sebuah perhitungan arsitektur yang sangat handal, guys. Namun demikian, perlu diketahui juga, guys, bahwa pembangunan Candi Borobudur pada masa itu dilakukan oleh arsitek yang bernama Gunadarma. Akhirnya pembangunan candi selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, guys.
Jika kita berkunjung ke Candi Borobudur, kita akan menemukan sebuah prasasti yang dianggap memiliki hubungan dengan sejarah dan asal-usul Candi Borobudur, guys. Prasasti itu berumur sekitar 842 Masehi, bernama Prasasti Sri Kahuluan, yang merupakan tempat yang biasa digunakan sebagai pemujaan. Dalam buku seseorang ahli sejarah, Purbacaraka, menyebutkan bahwa kata Borobudur mengandung arti biara budur, yang berarti dalam bahasa Jawa kuno adalah bara artinya besar, dan kata budur artinya Buddha. Nah, pada tahun 1365 Masehi disebutkan bahwa dalam kitab kuno Negara Kertagama juga menyebutkan kata budur. Nah, kita akan melihat bagaimana proses runtuhnya dari Candi Borobudur di masa itu, guys. Jadi para ahli mengemukakan bahwa runtuhnya Candi Borobudur di awal tahun di tahun 950 Masehi karena dahsyatnya letusan Gunung Merapi. Akibat dari letusan tersebut, Candi Borobudur tertimbun tanah. Runtuhnya Candi Borobudur dilanjutkan dengan peristiwa runtuhnya Kerajaan Sailendra, Kerajaan Mataram Hindu, dan Kerajaan Medang. Akibat keruntuhan beberapa kerajaan tersebut, akhirnya Kerajaan Mataram Islam menguasai tanah Jawa, guys. Oke guys, kita mulai mereview pesawat Sukhoi 35 yang menurut kode NATO adalah Flanker A. Ini adalah salah satu pesawat tempur multiperan, kelas berat, dan memiliki jelajah yang sangat panjang, serta bertempat duduk tunggal atau single seat. Pesawat ini dikembangkan dari varian Su-27 yang awalnya adalah bernama Su-27M. Pesawat ini juga dikembangkan untuk menandingi F-35 Eagle dan Fighting Falcon F-16, guys. Karena kesamaan fitur dan komponen yang dikandungnya, Su-35 dianggap sebagai sepupu dekat dari Sukhoi Su-30 Mk1 atau MKI, ya, sebuah pesawat varian Su-35 atau varian